Selamat siang, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dari buku ini, halaman 294 sampai 295. Materinya adalah biaya modal, manajemen keuangan. Ada 7 soal di situ. Yang pertama, diketahui bunganya 18% atau 0,18, tingkat pajak penghasilan adalah 25% atau 0,25. Maka ditanya adalah biaya modal setelah pajak itu berapa? Biaya modal setelah pajak adalah KT sama dengan KB dikalikan 1 min T. Ya, KB adalah ini. KB-nya adalah tingkat bunganya berapa? 0,18 dikalikan 1 dikurangi 0,25. Ketemu KT adalah 0,135. Dikalikan 100% maka menjadi 13,5%. Nomor 2. Diketahui nilai nominal obligasi 25.000. Hasil penjualan itu adalah 24.250. Bunganya adalah 4% atau 0,04. Pajaknya 30% atau 0,3 dengan jangka waktu obligasi adalah 10 tahun. Ditanya adalah biaya modal hutang jangka panjang obligasi tersebut. Kita membutuhkan I. I sama dengan bunga dikalikan N. Di sini adalah bunga 0,04 dikalikan 25.000. Ya, maka ketemu 1.000. Lalu kita menghitung KD. KD adalah I ditambah N min NB per N dibagi NB plus N dibagi 2. KD adalah biaya modal hutang obligasi. I adalah bunga hutang jangka panjang obligasi 1 tahun dalam rupiah. N adalah harga nominal obligasi atau nilai obligasi pada akhir umurnya. NB adalah nilai bersih penjualan obligasi atau nilai neto. N adalah umur obligasi. Kita mencari N min B dibagi N. Berarti di sini adalah 25.000 dikurangi 24.250 dibagi dengan 10. Ketemu 75. Lalu N min NB per N kita tambahkan dengan I sebesar 1.000 menjadi Rp1.075. Lalu pada bagian penyebut kita dapatkan rumus NB plus N dibagi 2. Maka 25.000 ditambah 24.250 dibagi 2. Ketemu 24.625. Lalu kita ketemu KD sama dengan 0,044. Diketahui di sini ada faktor pajak sebesar 30%. Maka 0,3. Maka di sini KI adalah KD dikalikan 1 min T. Maka 0,044 dikalikan 1 dikurangi 0,3 menjadi 0,031 kalikan 100% menjadi 3,056%. Nomor 3. Diketahui nilai nominal saham preferen adalah 15.000, harga jual saham preferen adalah 18.900 dengan dividen 1.500. Biaya penerbitan saham per lembar adalah 150. Ditanya adalah biaya modal saham preferen. Biaya modal saham preferen ialah KP sama dengan DP per PO. PO adalah harga jual saham preferen dikurangi biaya penerbitan saham preferen. Berarti PO di sini adalah 18.900 dikurangi 150 rupiah. Jadi 18.750.000. Maka kita masukkan KP sama dengan 1.500 dibagi
18.750. Maka KP ketemu 0,08. Kita kalikan KP dengan 100%, maka menjadi 8%. Nomor 4. Diketahui dividen yang diharapkan atau G itu adalah 10% atau 0,1. Dividen yang diharapkan pada tahun pertama dari perusahaan tersebut ialah Rp160. Dengan harga pasar saham sekarang adalah Rp2.160. Datanya adalah biaya modalnya. Biaya modal di sini adalah KE. KE sama dengan D1 dibagi PO ditambah G. D1 per PO artinya adalah D1 dividen pada tahun pertama 160 dibagi dengan harga saham sekarang. Maka menjadi ini. 2.160 dibagi 160 dibagi 2.160. Maka menjadi 0,074. Kita masukkan dalam rumus, maka KE sama dengan 0,074 ditambah dengan G. G adalah dividen yang diharapkan per tahun, pertumbuhannya adalah 0,1, maka KE ketemu 0,174. Kita kalikan 100%, maka KE menjadi 17,41%. Nomor 5. Harga saham saat ini adalah Rp1.000. Dividen yang dibayarkan perusahaan adalah Rp200. Dengan tingkat pertumbuhan 8% atau 0,08 dan biaya emisi atau valuation cost 5% atau 0,05. Ditanya adalah biaya modal saham. Biaya modal saham adalah KPS sama dengan DPS dibagi P kalikan 1 min F ditambah G. F di sini adalah biaya emisi atau valuation cost. Maka 1 min F sama dengan 0,95. 1 min F dikalikan dengan P ketemu 950. Maka KPS sama dengan ini, KPS sama dengan dividen 200 dibagi 950 ditambah dengan G, tingkat pertumbuhannya 0,08. Maka menjadi 0,291. Kalikan 100% menjadi 29,05%. Ketemu KPS. Lalu nomor 6. Diketahui tingkat keuntungan yang diharapkan adalah 15% atau 0,15 dengan tingkat keuntungan bebas risiko atau risk free di semester 1 10% atau 0,1 dengan N waktu jangkanya adalah 10 tahun dengan beta saham adalah 1,25. Ditanya adalah biaya modal perusahaan. Biaya modal perusahaan sama dengan RI sama dengan RF ditambah RM min RF kalikan beta. Maka RM min RF sama dengan 0,05. Lalu RM min RF dikalikan dengan beta menjadi 0,063. Lalu 0,1 ditambah 0,063 menjadi 0,163. Kita kalikan 100% menjadi 16,25%. Terakhir nomor 7, ini agak rumit sedikit. Diketahui adalah sumber dana terdiri atas 3 bagian. 1 hutang, 2 saham preferen, dan 3 adalah saham biasa. Dengan modal hutang sebesar 35 juta, saham preferen 15 juta, saham biasa 50 juta. Biaya modalnya diketahui 7%, 9%, 15%. Jadi total sumber dana adalah 100 juta. Tingkat pajak 40% atau 0,4 ini berpengaruh pada bagian hutang atau obligasi. Maka dapat kita ketahui begini. Biaya modal setelah net pajak itu sama dengan biaya modal hutang dikalikan 1 min T. Maka 0,07 dikalikan 1 min 0,4, maka ketemu 0,042. Setelah kita ketemu biaya modal hutang setelah pajak atau net pajak, kita mencari proporsi sumber dana. Proporsi sumber dana ialah jumlah modal tiap sumber dana dibagi jumlah total sumber dana dikalikan 100%. Misal, proporsi sumber dana untuk hutang berapa?
Itu 35 juta dibagi 100 juta dikalikan 100%. Jadi 35%. Untuk saham preferen 15 juta dibagi 100 juta dikalikan 100%, ketemu 15%. Lalu saham biasa 50 juta dibagi 100 juta dikalikan 100%, jadi 50%. Total proporsi sumber dana jika ditotal semuanya pasti adalah 100%. Kalau tidak 100% berarti salah. Kita dapatkan seperti ini. Kita input data sumber dana. Ada sumber dana, proporsi sumber dana, dan biaya modal. Biaya modal untuk bagian hutang ialah bagian atau biaya modal setelah terkena pajak atau net pajak. Diketahui hutang proporsinya adalah 35%, saham preferen 15%, saham biasa 50%. Dengan biaya modal untuk hutang 0,042 setelah pajak, saham preferen sama seperti di atas 0,09, dan saham biasa 0,15. Lalu kita mencari biaya modal rata-rata tertimbang. Rumus biaya modal rata-rata tertimbang ialah proporsi sumber dana dikalikan biaya modal. Kita hitung satu persatu. 35% dikalikan 0,042, ketemu 0,0147. 15% dikalikan 0,09 ketemu 0,0135. 50% dikalikan 0,15 ketemu 0,075. Kita totalkan maka ketemu 0,1032. Dikalikan 100% menjadi 10,32%. Ketemu WACC. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Semoga bermanfaat. Berkah dalam.